Indonesia mendapatkan angin segar jelang laga perempat final melawan Korea Selatan. Salah satu pemain penting timnas U23, Nathan Jo, akhirnya bisa kembali membela timnas Indonesia di babak 8 besar. Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys. Salam sepak bola Piala Asia U23. Oke, selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio guys. Hari ini berita baik ya untuk timnas Indonesia U23 apabila Bapak Erick Thohir berjaya melobi klub Nathan Jo Aon, yaitu klub Herwen ini, untuk membawa kembali Nathan Jo Aon bermain dengan timnas U23 melawan Korea Selatan ini. Jadi ini satu perkembangan yang bagus. Saya ingat Bapak Erick Thohir dia sangat berusaha keras sebenarnya untuk membantu timnas U23 ini sampai mungkin ke peringkat yang lebih tinggi, kemungkinannya ke separuh akhir atau ke final nanti. Kita doakan ke final guys. Jadi dia berusaha melobi klub Nathan Jo Aon ini sehinggalah klub itu betul-betul ingin melepaskan dan membantu timnas Indonesia U23 walaupun kejohanan pertandingan Piala Asia U23 ini tidak ada dalam kalender FIFA pun, tetapi dengan melobinya Bapak Erick Thohir, dan Bapak Erick Thohir ini seorang yang dikenali di Eropa, terutama di Italia, karena dia pernah memimpin Inter Milan selama 5 tahun ya. Jadi dari sinilah Bapak Erick Thohir menggunakan dia punya pengaruh, dia punya kuasa. Ini yang kita inginkan sebagai ketum yang bertindak secara pantas, cepat, menginginkan sesuatu. Dan untuk kepentingan timnas Indonesia, Bapak Erick Thohir sanggup lakukan apa yang perlu dilakukan. Ini baru ketua umum yang sebenarnya guys. Jadi kita harus berterima kasih kepada Bapak Erick Thohir karena mendatangkan Nathan Jo Aon. Kita tahu Nathan Jo Aon seorang pemain yang bukan calang-calang pemain, bukan kaleng-kaleng. Sangat cepat pemain ini, sangat rajin. Jadi kita simak dulu video ini guys. Daripada channel Mamaya Football, bagaimana lobby Bapak Erick Thohir sukses, kronologi Nathan Jo Aon kembali ke timnas U23. Kita semak sama-sama dulu video ini. Mendapatkan angin segar jelang laga perempat final melawan Korea Selatan. Salah satu pemain penting timnas U23, Nathan Jo, akhirnya bisa kembali membela timnas Indonesia di babak 8 besar. Klub Nathan Jo di Belanda, Heerenveen, memberikan izin tambahan untuk membela timnas Indonesia. Kepastian kembalinya Nathan membuat timnas Indonesia akan bermain full tim saat menghadapi Korea Selatan. Seusai laga melawan Yordania, Nathan Jo langsung berpamitan terbang kembali ke Belanda. Dia juga telah mengikuti sesi latihan klubnya untuk persiapan menghadapi pertandingan hari Sabtu nanti. Namun Erick Thohir yang turun langsung melobi Nathan terus bekerja keras agar timnas Indonesia bisa tampil full tim menghadapi Korea Selatan. Akhirnya Heerenveen memberikan izin kepada Nathan Jo untuk kembali terbang ke Qatar dan memperkuat timnas U23 Bapak Erick Thohir Korea. Nathan Jo Aon ini sudah kembali ke Herwen di Belanda, berlatih bersama klubnya. Sampai Indonesia diketahui lolos ke 8 babak besar ketemu dengan Korea Selatan. Sanggup ya Bapak Erick Thohir langsung ketemu dengan petinggi klub Herwen di Belanda ini untuk melobi, dan itulah pengaruh Bapak Erick Thohir ya, yang pernah memegang salah satu klub ternama di Eropa yaitu Inter Milan, dan memang dia dikenali di Eropa juga sebagai salah satu pemilik klub. Dan betul-betul ini terus dilepaskan Nathan Jo Aon ini dengan melobinya Bapak Erick Thohir, walaupun klub Nathan Jo Aon ini akan bermain pada hari Sabtu sebenarnya tanggal 27. Indonesia melawan Korea tanggal 26 hari Jumat. Jadi Nathan Jo Aon akan kembali ke Qatar. Ini luar biasa lah Bapak Erick Thohir punya pengaruh, kekuatan dalam melobi ini. Memang terbaik ya. Nathan Jo sudah berada di bandara dan akan dijadwalkan kembali tiba di Qatar di pagi hari.
Kehadiran Nathan membuat Sintayong Sudah di lebih bendara, optimis guys. timnas Indonesia Gila mampu lah. memberikan perlawanan dan memenangkan laga melawan Korea Selatan. Terlebih, Nathan Jo memiliki peran penting di lini tengah timnas U23. Meski tidak bermain di posisi aslinya, namun Nathan Jo mampu bermain apik dan menjadi salah satu pemain kunci di lini tengah timnas Indonesia bersama Ivar Jenner. Nathan Jo sendiri sangat bahagia dan bangga bisa kembali memperkuat timnas U23. Dia mengaku sempat stres tak bisa tidur saat harus meninggalkan skuad timnas U23 kasihan juga, seusai Om. membawa timnas lolos ke babak perempat final. Nathan juga mengatakan ingin kembali menjadi bagian dari sejarah tinta emas timnas Indonesia di kancah Asia. Ia optimis timnas Indonesia bisa terus melaju dan melewati hadangan Korea Selatan di babak perempat final. Kini, timnas Indonesia sedang fokus melakukan persiapan menghadapi agresivitas Korea Selatan. Jika pemain timnas mampu bermain percaya diri, bukan tidak mungkin timnas akan kembali membuat kejutan dan sejarah baru lagi di kancah Asia. Berikut suasana latihan timnas Indonesia, persiapan menghadapi Korea Selatan Jumat dini hari nanti. Ini betul-betul lah guys ya, betul-betul. Marcelino nya lucu juga. Lucu juga Marcelino nya. Ini masa-masa latihan dorang lah yang dorang ambil masa rehat dengan Sintayong ya. Tengok dorang punya latihan fizikal. Ini betul-betul dibina oleh Sintayong ya. Dan kita harus akui kekuatan pengaruhnya Bapak Erick Thohir yang membawa pemain Nathan Johan kembali ke Doha Qatar nih untuk bersama dengan timnas U23. Satu perkembangan yang sangat-sangat bagus dan ucapan terima kasih kita kepada Bapak Erick Thohir ketum ya. Dia tahu semua pemain harus fokus dan apa-apa yang berkaitan yang memerlukan dia bertindak segera, maka dia akan bertindak. Seperti inilah dia melobi klub Nathan Johan ini demi untuk timnas Indonesia. Ini yang waktu lawan Australia nih. Tengok tuh sepakan lencongan daripada Witan. Kemudian disambut oleh Nathan Jo perempat final AFC Cup U23 dan Komang Teguh. menjadi laga yang spesial bagi pelatih timnas Indonesia Sintayong. Setelah kembali mencatatkan sejarah membawa timnas U23 lolos ke babak perempat final, Sintayong akan menghadapi negara asalnya Korea Selatan. Di babak perempat final, timnas Indonesia akan menghadapi Korea Selatan di Abdullah bin Khalifa Stadium hari Jumat nanti. Kepastian itu didapat setelah Korea Selatan menang 1-0 menghadapi Jepang di laga terakhirnya. Hasil itu membuat Korea lolos sebagai juara grup dan akan menghadapi timnas Indonesia yang lolos sebagai runner-up grup A. Sintayong untuk pertama kalinya akan menghadapi negara asalnya Korea Selatan bersama timnas Indonesia. Laga itu sekaligus untuk menguji profesionalitas dan kecintaan Sintayong untuk timnas Indonesia. Terlebih, ada banyak staf kepelatihan Sintayong di timnas Indonesia yang juga berasal dari Korea. Pelatih kiper timnas semua Park Jae-yoon dari Korea mengungkapkan komitmennya bersama timnas Indonesia. Ia siap memberikan 100% yang terbaik untuk timnas Indonesia. Beberapa waktu lalu, Sintayong mengatakan ingin bertemu Korea di final Piala Asia dan memberikan kejutan untuk Korea.
Sintayong mengaku memiliki impian dan keinginan bertemu Korea di final agar bisa sama-sama lolos ke Olimpiade Paris. Namun, kini pertemuan timnas Indonesia melawan Korea di quarter Selatan final akan tersaji di babak perempat final. Meski harus menghadapi negara asalnya, namun Sintayong tetap akan memberikan yang terbaik dan segalanya untuk timnas Indonesia. Terlebih, Erick Thohir juga baru saja mengkonfirmasi akan segera memperpanjang kontrak Sintayong setelah target lolos ke babak Sintayong diperpanjang kan? tercapai. Sintayong juga sangat dicintai oleh pemain dan supporter timnas Indonesia. Hal itulah yang justru akan menjadi pemacu bagi Sintayong untuk memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia. Berikut beberapa momen yang menjadi bukti bahwa Sintayong begitu dicintai oleh pemain dan supporter timnas Indonesia. Tengok Sintayong, semua fans Indonesia memanggil namanya. Wah, ini Bapak Erick Thohir lah juga ini. Ini tulang belakang kepada kejayaan timnas U23 juga. Tengok, Bapak Erick Thohir punya psikologinya. Sintayong. Hehehe. Betul-betul lah Sintayong ini. Oh, pemain pun suka dengan Sintayong. Sampai begitu sekali ya. Momen-momen yang sukar untuk dilupakan ya oleh Indonesia nih. Ini momen-momennya. Oke guys, saya teringat kata-kata Bapak Erick Thohir ini ketika dia mula-mula menjadi ketum menggantikan Iwan Bule ya. Dia mengatakan untuk sepak bola Indonesia saya tidak akan pernah lelah. Itu kata-kata Bapak Erick Thohir masa mula-mula dia menjabat ketum ini. Jadi betul lah apa yang dia katakan ini, dia betul-betul tunaikan demi untuk timnas Indonesia, demi untuk sepak bola di Indonesia. Dia lakukan apa saja dan dia juga pernah mengatakan dia dalam bekerja ini dia tidur dia akan kurangkan, dia akan terus bekerja. Ini yang Bapak Erick Thohir, orang yang terdekat dengan dia akan tahu bagaimana cara kinerjanya. Jadi mudah-mudahan dengan berjayanya lobi Bapak Erick Thohir kepada klub Heerenveen di Belanda ini membawa Nathan Joa On bermain kembali ke Qatar membantu timnas U23 ini melawan Korea Selatan. Mudah-mudahan kita doakan semoga Indonesia akan berjaya mengalahkan Korea Selatan. Itu yang kita inginkan sebenarnya. Dan kenapa perlunya Nathan Joa On? Nathan Joa On ini saya melihatnya seorang pemain yang memang luar biasa, tidak pernah lelah, tidak pernah penat, tidak pernah capek guys. Nathan Joa On ini, dia setiap penjuru lapangan ini dia ada, di kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Nathan Joa On akan berusaha bersungguh-sungguh demi nasionalis timnas Indonesia ini. Seorang yang sangat pemain yang nasionalisnya begitu tinggi. Dia akan lakukan apa saja jika diberi kepercayaan. Itulah Nathan Joa On. Jadi sebab itulah Bapak Erick Thohir ini sanggup pergi melobi klub Heerenveen di Belanda ini untuk membawa kembali Nathan Joa On ini demi membantu timnas Indonesia ini untuk mengalahkan Korea Selatan ini. Jadi tidak diragukan lagi sebenarnya nasionalisme Nathan Joa On ini. Dia memang sanggup lakukan apa saja juga di lapangan itu. Kalau kita nampak permainannya ketika
melawan perlawanan kedua ni ya, lawan Australia ni. Nathan Joao itu ada di mana-mana sebenarnya. Saya sudah mereaksi bagaimana Nathan Joao itu berada di mana-mana ketika melawan Australia. Dia mengekang bahagian tengah Australia untuk tidak terlalu berleluasa bermaharajalela di bahagian tengah lapangan tu. Begitu juga ketika melawan Jordania, dikunci pemain-pemain tengah Jordania. Jadi itu yang kita inginkan ketika melawan Korea Selatan, ada pemain seperti Nathan Joao ini sebenarnya. Jadi ini sangat penting ya, walaupun Sinteyong ya mungkin ada pengganti, tetapi tidak mungkin sehebat apa yang ada pada Nathan Joao itu. Jadi dengan adanya Nathan Joao nanti ini sebagai bonus kepada Indonesia untuk lebih seimbang ketika melawan Korea Selatan nanti. Jadi mudah-mudahan kita doakan semua ini akan berlaku dengan lancar dan baik guys. Itu saja. Dan kita doakan kemenangan untuk timnas Indonesia. Oke guys, bagaimana menurut kalian? Kita juga harus berterima kasih ya kepada kelab Nathan Joao ini. Hereven kan nama kelab ini. Harus berterima kasih kepada kelabnya, harus berterima kasih juga kepada Bapak Erick Thohir mendatangkan kembali Nathan Joao. Oke, bagaimana menurut kalian guys terkait dengan perkara ini? Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri ya. Nah, kalian jangan lupa untuk komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita berjumpa lagi guys. Jangan lupa juga untuk mendukung channel Askalani Studio jika kalian suka dengan saya punya komentar, reaksi terkait dengan sepak bola ini. Saya sangat menghargai dukungan kalian. Semoga kalian dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.